mendebarkan ini. Untungnya soal pagar laut ini nggak berlanjut ya, nggak menjadi misteri selamanya, terkubur di lautan gitu ya, karena Presiden Prabowo itu langsung turun tangan. Karena bagaimanapun juga publik, pengamat, dan tentu netizen sedang mencermati dan memberi penilaian terhadap Presiden Prabowo, khususnya ini kaitannya dengan 100 hari pemerintahan Prabowo. Coba kita lihat time frame-nya itu, menunggu substansi dibongkar, yaitu soal hukum, soal siapa berhak dan siapa tidak berhak, itu substansinya tuh. Dan substansi itu ada di dalam legal document, dan dokumen itu ada di ATR, ada di BPN. Kelihatannya itu gampangnya itu peristiwa itu. Sekarang kita mulai melihat upaya publik untuk mengkaitkan soal atau atensi presiden membongkar pagar itu dengan kondisi 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo yang udah mulai diberitakan di media massa tuh. Misalnya Selios, misalnya satu lembaga riset yang menurut saya sangat berkompeten dan mulai memperlihatkan semacam ketertiban metodologi untuk membahas isu-isu sosial, hukum, dan ekonomi. Selios mulai menerangkan pada publik, inilah menteri-menteri yang kurang berprestasi, inilah menteri-menteri yang seharusnya di-reshuffle, inilah sosok-sosok di dalam kabinet yang tidak berprestasi. Jadi di dalam kejar-kejaran dengan isu publik soal keadilan di Pantai Indah Kapuk, soal hak dari masyarakat Banten, tetap terkait dengan upaya untuk mencari semacam sebut aja satu suasana yang memungkinkan presiden tidak terbebani dengan kasus itu, karena presiden sudah terbebani oleh evaluasi akademisi terhadap kinerjanya, dan diperlihatkan bahwa kinerja Pak Presiden Prabowo itu ya tidak ada yang istimewa, apalagi wakil presiden kan ini juga semacam tekanan psikologi pada Presiden Prabowo. Padahal Presiden Prabowo berupaya untuk menyelesaikan soal-soal yang viral, ketika presiden menyentuh semua soal yang viral, dari soal makan siang gratis, anak yang dibully di sekolahnya segala macam, sampai akhirnya mesti mengambil alih isu yang sepertinya bisa diselesaikan oleh 2-3 menteri yang mengurus soal tata ruang, itu tidak selesai. Jadi terlihat bahwa nanti beban ini akan ada di sidang kabinet nanti itu. Ketika Pak Prabowo mulai membaca evaluasi publik, tentu Pak Prabowo akan tanya bagaimana penyelesaian ke depan ini. Apakah harus dia presiden yang meneliti kembali dokumen yang ada di ATR atau BPN, kenapa menterinya terlalu lamban untuk mengucapkan siapa yang bersalah, siapa yang nggak bersalah. Kan mestinya sudah ada investigasi yang menuju atau mengarah pada 1-2 orang, pada 1-2 korporasi, pada 1-2 menteri sebelum kabinet. Jadi tetap rejim Pak Jokowi akan terseret di situ juga, karena peristiwa ini semuanya terjadi ketika Jokowi memimpin Republik, kan itu intinya. Nah, kalau itu misalnya ditunda-tunda, maka orang menganggap bahwa ya ada semacam kesopan santun dong untuk tidak menyeret nama Jokowi, padahal justru itu yang lagi diincar atau ditunggu-tunggu oleh publik.